Pemirsa, 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berkelahi di sela sidang paripurna. Perkelahian terjadi di halaman parkir kantor DPR Aceh. Tiga anggota DPR Aceh yang berasal dari fraksi Partai Nangro Aceh, fraksi Partai Aceh, dan fraksi Partai Demokrat berkelahi di halaman parkir kantor DPR Aceh. Perkelahian ini terjadi di sela sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2020 Jumat malam. Ada sedikit kesalahpahaman antara tiga anggota DPR Aceh, fraksi PNA dan fraksi Demokrat. Itu berawal dari diselanya oleh anggota fraksi Demokrat di saat penyampaian pendapat akhir yang dilakukan oleh fraksi PNA. Dalam sidang paripurna ini, 5 fraksi DPR Aceh menolak rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020. Sidang pun diskors dan akan dilanjutkan dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak mudah bagi tim medis untuk menyuntikkan vaksin COVID-19, apalagi yang disuntik orang dengan gangguan jiwa. Perhatian ekstra pun seringkali dikeluarkan agar ODGJ merasa nyaman sebelum disuntik. Berbagai bujuk rayu disampaikan tim vaksinator di Desa Mereneg, Kecamatan Maus, Cilacap, Jawa Tengah, agar orang dengan gangguan jiwa ini mau disuntik vaksin COVID-19. Apalagi, tak sedikit dari ODGJ yang ketakutan, memberontak, dan menolak disuntik vaksin oleh petugas. Kita lihat dulu soalnya. Kalau tetap tidak bisa ya bagaimana lagi? Tidak mungkin kita akan memaksakan. Dalam artian kalau dalam kondisi, kita kan dalam kondisi serangan ya. Jadi bisa jadi nanti dia akan turun lagi, maka kita akan berusaha untuk memvaksin yang kedua. Dengan menggunakan sepeda motor, tim vaksinator berkeliling ke Desa Mereneg, Kecamatan Maus, Cilacap, Jawa Tengah. Tim vaksinator berkeliling untuk menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada orang dengan gangguan jiwa. Di Desa Mereneg, Cilacap, terdapat 25 orang dengan gangguan jiwa yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Namun, 6 diantaranya belum disuntik karena takut pada petugas. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 1.200 dosis vaksin COVID-19 diterima warga Cilandak, Jakarta. Vaksinasi massal ini digelar untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok. Warga yang berada di sekitar markas Marinir Cilandak, Jakarta, serta dari berbagai wilayah lainnya menerima vaksin COVID-19 di Balai Prajurit Pangkalan Marinir Jakarta. Warga yang akan menerima vaksin COVID-19 harus menjalani beberapa tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, kesehatan, serta penerimaan vaksin hingga pemantauan pasca vaksinasi. Serbuan vaksinasi COVID-19 sudah digelar di beberapa gelombang. Setidaknya 18.000 warga telah menerima vaksin COVID-19. Untuk kali ini vaksin yang diberikan sebanyak 1.200 dosis. Vaksinasi massal COVID-19 yang digelar selain untuk mempercepat kekebalan kelompok, juga diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19. Ribuan warga Tangerang Selatan, Banten menerima vaksinasi dosis pertama jenis Moderna. Selain Moderna, ratusan dosis vaksinasi jenis Sinovac juga diberikan khusus bagi anak di atas 12 tahun. Sebanyak 1.000 dosis vaksin Moderna disediakan untuk masyarakat umum di Kecamatan Setu, Tangerang Selatan kemarin. Vaksinasi buatan Amerika Serikat ini merupakan vaksin dengan platform mRNA dengan nukleosida, khususnya untuk usia 18 tahun ke atas. Sementara untuk anak di atas 12 tahun diberikan vaksin jenis Sinovac. Warga yang mendapat vaksin Moderna disarankan pihak dokter untuk istirahat yang cukup, menjaga pola makan, serta mengkonsumsi vitamin. Kalau memang ada keluhan, kita dikasih buku panduannya. Nah, nanti
tinggal dibaca aja. Itu paling panduannya dia istirahat yang cukup setelah divaksin. Sementara panitia penyelenggara vaksinasi mengatakan hingga kini tercatat 6.000 warga di wilayahnya yang telah divaksinasi baik dosis pertama dan kedua. Untuk dosis yang didelivery pada hari ini 1.000 dosis dan sebelumnya juga sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan ada juga beberapa tempat menyerahkan waktu yang sama dan juga pada untuk hari ini ada dosis untuk vaksin Sinovac dan juga ada Moderna yang sudah diatur oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kecamatan Sertu. Program vaksinasi massal terus digencarkan sebagai upaya untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah pandemi COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pelajar di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Bontang, Kalimantan Timur mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara. Tak hanya pelajar, vaksinasi juga menyasar kepada masyarakat umum guna mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity. Badan Intelijen Negara melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 1.500 pelajar di Sumatera Barat. Vaksinasi dilaksanakan di SMA Negeri 1 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Selain SMA Negeri 1 Batang Anai, vaksinasi juga diikuti oleh 6 sekolah lainnya. Target vaksinasi kali ini sebanyak 5.000 orang, termasuk di dalamnya 1.500 pelajar. Yang sekarang 1.500, ditambah dengan door-to-door. Harapan kita memang capaian di 5.000 ini dapat kita sebarkan di seluruh Sumatera Barat, khususnya untuk mempertebal kelompok-kelompok milenial, kelompok-kelompok menjadi kuat dan tangguh. Sementara itu, vaksinasi pelajar pertama di Kota Bontang, Kalimantan Timur diberikan kepada siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Bontang. Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.500 dosis vaksin diberikan untuk para pelajar. Sedangkan untuk masyarakat umum, disediakan sebanyak 500 dosis vaksin. Vaksinasi yang diberikan untuk pelajar dan masyarakat adalah vaksin jenis Sinovac. Tugas kami adalah bagaimana melanjutkan program pemerintah yang diinisiasi oleh BIN, Kabin itu, untuk mensukseskan sehingga di masyarakat itu sudah terbentuk herd immunity. Ya, herd immunity kalau sudah terbentuk otomatis sebaran atau penyebaran itu otomatis akan berkurang. Guna mempercepat proses herd immunity, rencananya BIN daerah Kaltim akan melakukan vaksinasi ke seluruh kabupaten kota. Dari Bontang, Kalimantan Timur dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, Mas Kardiansyah, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kota Sorong membubarkan vaksinasi COVID massal yang digelar Partai Nasdem Papua Barat. Di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, warga mengantri dan berdesakan demi mendapatkan vaksin COVID-19. Sekitar 350 warga Tengger dan pelaku wisata di kawasan Gunung Bromo di Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan menjalani vaksinasi massal pagi tadi. Mereka sangat antusias mengikuti vaksinasi baik dosis pertama dan dosis kedua sambil menikmati udara segar dan indahnya Gunung Bromo. Warga berharap kawasan wisata Gunung Bromo segera dibuka karena sebagian warga sudah menjalani vaksinasi. Dengan vaksinasi ini akan memberi rasa aman kepada pengunjung wisata yang akan datang. Tujuannya yaitu agar pelaku wisata yang ada di Pasuruan khususnya dan khususnya juga di Bromo Tengger siap untuk menerima. Sementara itu, petugas vaksinasi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara harus menembus jalur sungai untuk melakukan vaksinasi kepada warga pelosok. Selain minimnya stok vaksin, akses masyarakat untuk mencapai gerai vaksin juga masih terkendala jarak yang jauh. Dengan adanya vaksin tambahan ini, diharapkan dapat membantu tercapainya herd immunity atau kekebalan komunal bagi masyarakat di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai desa, pemerintah melakukan pemetaan terhadap 75.000 desa di seluruh Indonesia. Bantuan langsung tunai desa merupakan salah satu perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi di masa pandemi.
Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia akan mengoptimalkan penyaluran bantuan langsung tunai desa yang menjadi salah satu program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Keluarga penerima manfaat akan menerima BLT Desa sebesar Rp300.000 per kakak selama 12 bulan dengan kriteria keluarga miskin. Penyaluran BLT dana desa diharapkan tepat sasaran, adil, dan merata. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi mengatakan, penyerapan BLT dana desa 2021 telah tersalurkan sebanyak 55,75% dari pagu sebesar Rp75 triliun. Jadi dari skema ini kita bisa lihat bahwa sasaran penerima KPM, keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa adalah keluarga miskin, non-program, keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai. Jadi yang pertama adalah keluarga yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun atau kronis. Yang ketiga, karena satu dan lain hal, keluarga penerima manfaat itu belum terdata.